Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Lestari Harahap dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1B akan membahas tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia dari masa pemerintahan Belanda hingga masa pemerintahan Joko Widodo. Apa itu ejaan? Ejaan adalah aturan menuliskan bunyi ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang-lambang. Fungsi ejaan sebagai landasan pembakuan tata bahasa, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia dan membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan penulis. Berikut prinsip dasar perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia, meliputi prinsip kecermatan, prinsip kehematan, prinsip keluasan, dan prinsip kepraktisan. Dalam sejarahnya, ejaan bahasa Indonesia mengalami 7 kali perubahan. Yang pertama adalah ejaan Van Opposition. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Yang kedua adalah ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini merupakan ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan Suwandi ini bisa dikenal sebagai ejaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan pada saat itu. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Ejaan pembaharuan membuat pedoman satu fonem dengan satu huruf. Yang keempat, ejaan Melindo. Ejaan ini merupakan sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Yang kelima adalah ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesusastraan. Ejaan ini merupakan kelanjutan dari upaya yang sudah dirintis oleh panitia ejaan Melindo. Yang keenam, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan Suwandi berlaku sampai tahun 1972 yang kemudian digantikan oleh ejaan yang disempurnakan pada masa Menteri Masuri Saleh. A. EYD edisi 1 tahun 1972 sampai 1987. EYD edisi 1 mengalami perubahan huruf sebagai tabel berikut. 2. Penyerapan huruf. Huruf yang diserap adalah E, P, Z, Q, dan X. Yang ketiga, penulisan awalan. Penulisan awalan dirangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya kata diminum dan dilawan. B. EYD edisi 2 tahun 1987 hingga 2009. C. EYD edisi 3 tahun 2009 hingga tahun 2015. D. Perubahan dari EYD edisi 2 ke EYD edisi 3 meliputi sebagai berikut. Yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia. Adanya perubahan nama ejaan yang disempurnakan menjadi ejaan bahasa Indonesia karena adanya kritik atau tidak kepuasan masyarakat perihal nama ejaan yang disempurnakan. Nama ejaan yang disempurnakan mengimplikasikan bahwa ejaan bahasa Indonesia sudah sempurna sehingga tidak perlu diubah lagi. Perubahan dari EYD ke EBI mengalami penambahan klausul, penghilangan, perubahan, dan pemindahan.